Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami atau saya saya Trini Navariani. Saya dari kelompok 8. Saya bersama teman saya Zahra Nurul Iza Mubarok, selalu dipanggil Zahra atau Zura, ya banyak banget panggilannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum gitu ya. Jadi bab terakhir, kelompok terakhir. Jadi tentang evaluasi kurikulum dan oke, langsung masuk ke materinya ya guys. Dan apa sih evaluasi kurikulum itu? Jadi evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas, bisa disebut sebagai ideal kurikulum, maupun lingkup mikro atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajarannya. Next, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi kurikulum juga suatu kebijakan publik di mana di banyak negara keberadaan evaluasi didasari oleh ketentuan bahwa pengembangan kurikulum terbuka untuk dievaluasi. Agar kurikulum yang baik dapat tercapai, harus diimplementasikan dengan baik, kreatif atau inovatif. Oke, di sini juga evaluasi kurikulum itu memiliki hakikat guys. Jadi evaluasi pada dasarnya adalah proses penentuan nilai suatu berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat dipakai oleh guru, kepala sekolah, maupun para pelaksana pendidikan lainnya untuk mengetahui perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode serta cara penilaian pendidikan. Oke, evaluasi kurikulum sulit dirumuskan secara tegas sebab evaluasi kurikulum selalu berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah. Selain itu, objek evaluasi kurikulum juga berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang diterapkan, serta evaluasi kurikulum itu dilakukan oleh seseorang yang sifatnya juga berubah. Menurut Staffelbeam, ada 3 hal penting yang tercakup dalam proses evaluasi. Yang pertama, menetapkan suatu nilai. Yang kedua, adanya suatu kriteria. Yang ketiga, adanya deskripsipan program sebagai objek penilaian. Oke guys, next, evaluasi kurikulum pun memiliki prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama ada tujuan tertentu, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat komprehensif, yang keempat kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, yang selanjutnya efisien, terus berkesinambungan juga ya guys. Dan itu semua termasuk kayak prinsip-prinsip di dalam kurikulum. Oke guys, evaluasi sendiri tuh punya prosedur strategi. Apa sih? Oke, poin A, evaluasi kebutuhan dan feasibility. Evaluasi kebutuhan dan feasibility ini dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana dan prosedur yang dilakukan. Di antaranya yaitu 1. Merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. 2. Meningkatkan program yang dibutuhkan. 3. Menilai akses data setempat berdasarkan tes baku, tes inteligensi, dan tes sikap yang ada. 4. Menilai riset yang telah ada, baik riset setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau yang berhubungan. 5. Meningkatkan feasibility, menetapkan feasibility pelaksana program sesuai dengan sumber-sumber yang ada manusiawi dan material. 6. Mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. 7. Menentukan bagaimana proyek yang akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat.